Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gagasage Nanalui Deside, salah satu dosen program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bangunan Pertanian dan Lingkungan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah, yaitu secara singkat, mata kuliah ini akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup bangunan pertanian dan lingkungan serta pembangunannya. Selain itu, juga akan dibahas tentang aplikasi pengukuran pada bangunan, fungsional desain dari bangunan, serta perancangan struktural dari bangunan. Bangunan pertanian dan lingkungan merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah TEP 24214 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum bagi mahasiswa semester 4 pada Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Adapun capaian pembelajaran program studi dalam mata kuliah ini, terdapat 2 CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, mampu mendesain komponen, sistem, dan proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan yang realistis, serta keberlanjutan untuk mengenali dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. CPL yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik pertanian dan biosistem. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat 3 CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu kemampuan memahami ilmu sains, dasar teknik, ilmu pertanian dan biosistem, serta mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, jujur dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dalam penugasan konsep struktur bangunan pertanian dan lingkungan. CPMK yang kedua yaitu memiliki kemampuan atas pencapaian hasil kerja dalam pengetahuan tentang bangunan pertanian dan lingkungan, serta memanfaatkan aplikasi teknologi dalam analisis keseimbangan panas dan uap air, serta sistem ventilasi dalam bangunan pertanian dengan desain sesuai standar yang berlaku. CPMK yang ketiga yaitu mampu mendesain dan menganalisis aspek lingkungan yang optimum terkait dengan bangunan pertanian dan lingkungan, merancang sistem dalam bangunan pertanian, serta memodifikasi iklim mikro sesuai dengan dasar teknik informasi yang jujur, sistematis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa pada setiap tahap pembelajaran atau sub-CPMK, terdapat 11 sub-CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu mampu menguasai konsep struktur bangunan lingkungan pertanian secara luas. Sub-CPMK yang kedua, yaitu mampu menganalisis kesetimbangan panas dan uap air dalam bangunan pertanian. Sub-CPMK yang ketiga, yaitu mampu merancang sistem ventilasi pada bangunan pertanian. Sub-CPMK keempat, mampu merencanakan aspek lingkungan yang optimum dalam penyimpanan segar hortikultura. Sub-CPMK kelima, mampu merencanakan aspek lingkungan yang optimum dalam penyimpanan atau penggunaan biji-bijian. Kemudian sub-CPMK yang keenam, yaitu mampu merencanakan aspek lingkungan yang optimum untuk bangunan produksi ternak. Sub-CPMK ketujuh, mampu merancang sistem pendinginan bangunan pertanian. Sub-CPMK ke-8 mampu merancang bangunan produksi tanaman atau greenhouse. Sub-CPMK ke-9 mampu merencanakan lingkungan untuk menerapkan teknologi hidroponik. Sub-CPMK ke-10 mampu menganalisis penerapan zone cooling pada teknologi hidroponik di dalam greenhouse. Sedangkan sub-CPMK ke-11 yaitu mampu mengkategorikan limbah pertanian dan penanganan serta pemanfaatannya. Selanjutnya, pembelajaran di dalam kelas berlangsung selama 16 pekan atau 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1-7 merupakan perkuliahan sebelum UTS dan dilanjutkan dengan 7 pertemuan berikutnya setelah UTS. Bahan kajian dalam mata kuliah ini
Yang pertama yaitu konsep struktur bangunan pertanian dan lingkungan secara luas. Yang kedua, kesetimbangan panas dan uap air dalam bangunan pertanian. Berikutnya yaitu sistem ventilasi pada bangunan pertanian. Dilanjutkan dengan aspek lingkungan yang optimum dalam penyimpanan segar hortikultura, aspek lingkungan yang optimum dalam penyimpanan penggudangan biji-bijian, aspek lingkungan yang optimum dalam bangunan produksi ternak, sistem pendinginan bangunan pertanian, bangunan produksi tanaman atau greenhouse, teknologi hidroponik, zone cooling pada teknologi hidroponik, serta limbah penanganan pertanian dan bagaimana penanganannya. Untuk pustaka, yang paling utama adalah buku ajar yang merupakan karya dari tim teaching bangunan pertanian dan lingkungan pada program studi teknik pertanian. Kemudian terdapat buku panduan praktikum bangunan pertanian dan lingkungan serta jurnal-jurnal dan referensi yang mendukung. Sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini berdasarkan panduan penilaian dalam instrumen penilaian yang telah dirancang dalam RTM, yaitu merupakan komponen penilaian terkait sikap sebesar 2%, studi kasus dari RTM 1 atau rancangan tugas mahasiswa di 33%, kemudian untuk proyek yang terkait komponen penilaian RTM 2 dan 3 sebesar 20%, kemudian UTS dengan teknik penilaian tes tertulis sebesar 15%, UAS sebesar 20%, serta praktikum 10%, sehingga total bobot dalam instrumen penilaian sejumlah 100%. Interaksi dosen dengan mahasiswa menerapkan berbagai metode pembelajaran, termasuk ceramah, case study, project-based learning, serta student-centered learning atau small group discussion. Jadi dalam mata kuliah ini terdapat Learning Management System atau daring UNRAM yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk mengakses materi yang diberikan serta pengumpulan tugas-tugas baik mandiri maupun kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di mata kuliah bangunan pertanian dan lingkungan, dan hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, materi baru di pertemuan ketiga. Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sifat yang kedua, dew point. Oke. Kemudian humidity ratio 6. Enthalpy dan volume spesifik. Kalau kelompok yang belakang gimana? Berapa? Kita di enthalpy dapat 49 kilojoule per kilogram. Oke. Kemudian yang terakhir volume spesifik. Volume spesifiknya 86 kilojoule per kilogram. Oke. Jadi semuanya sudah bisa ya membaca diagram simpometrik ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung nanti boleh ditanyakan. Kalau misalkan mau diskusi kelompok lagi nanti setelahnya masih bisa kita lanjutkan. Baik, berikutnya kita akan untuk memperdalam materi tentang ini. Jadi selain publikasinya akan kita dikumpulkan di setelah selesai perkuliahan dan kita akan lanjut ke penugasan ya. Jadi ini untuk memperdalam materi yang ada terima hari ini, kita akan membaca sebuah artikel yang merupakan contoh referensi dari aplikasi pengendalian iklim mikro yang ada di dalam greenhouse ya. Di sini ada satu jurnal yang bisa dibilang cukup bagus reputasinya, itu Sinta 2. Kalian boleh membaca bagaimana sih aplikasinya gitu ya dalam pengendalian lingkungan dan analisis tindak panas. Kemudian silakan kalian membuat ringkasan dari artikel ilmiah tersebut dan berikan penjelasan mengenai isinya gitu ya. Jadi latar belakangnya seperti apa, singkat saja. Kemudian metode dan bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman gitu ya. Format pengumpulan juga sudah dijelaskan di sini. Jadi nanti silakan kalian kumpulkan di daring ya, di daring bisa kita bisa. Oke, untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh ya, silakan Dimas. Bagaimana dengan pengumpulan tugas itu kapan kira-kira deadline-nya? Oh, oke. Jadi untuk pengumpulan tugas di daring sudah disetting ya. Jadi kalau misalkan kalian terlambat mengumpulkan 1 menit bahkan bisa 1 jam itu dia akan kelihatan bahwa kalian terlambat mengumpulkan. Jadi ketepatan pengumpulan juga diperhatikan. Waktunya diberikan 1 minggu setelah pertemuan ini gitu ya. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai telat mengumpulkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang belum jelas mungkin? Sudah cukup jelas ya? Oke. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti setelah belajar di rumah ada yang masih bingung, boleh kita komunikasi lewat daring. Di situ ada forum diskusi ya. Dan nanti misalkan mengenai pengumpulan silakan langsung dikumpulkan saja di assignment yang ada di daring. Oke. Baik, sebelum saya tutup pertemuan kita kali ini, saya ingin menyimpulkan ya. Jadi di pertemuan kita yang ketiga ini kita sudah membahas tentang bagaimana analisis dari bidang panas, bagaimana sifat-sifat termalnya dan bagaimana pengaplikasiannya dalam diagram psikometrik ya. Semoga kalian bisa memahami dan menerima dengan baik. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, demikian proses pengajaran mata kuliah bangunan pertanian dan lingkungan yang disampaikan secara tatap muka atau sinkronus di dalam kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.